Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di SD Negeri Cianan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya di akhir jalan. Semoga kita semua mendapatkan rahmat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Dinding. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah amma ba'd. Selanjutnya sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Pengawas Bina Kecamatan Perdana Bapak Haji Suherman. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, para guru hebat yang berbahagia, ya. Kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan datangnya ke tempat ini kita selalu dilindungi, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anayunisi, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dulu Bapak Ibu guru ya. Saya perdana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga umatnya yang menjalankan sunnahnya. Yang terhormat Bapak Pengawas Bidang Kecamatan Kabandungan Bapak Haji Suherman. Yang terhormat Ibu Bapak guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Bapak Ibu guru hebat, selain saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, saya mohon maaf juga dengan berdirinya saya di sini. Saya bukan untuk mengajarkan atau untuk menggurui Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru kan sudah jadi guru ya, tidak mungkin saya gurui. Tapi saya ingin berbagi pengalaman atau ilmu
yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, ini profil saya, Ratna Yunisi, guru SD Cianaga, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu guru, karena waktu di siang hari seperti ini biasanya awalnya sudah ngemil, sudah ngopi, saya suka ngantuk ya. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan, saya ada ice breaking. Tidak berpasangan, tidak juga saling berebutan satu sama lain. Oh, berpasangan. Sama Pak Haji. Boleh. Boleh Ibu pindah sama Pak Haji ya. Bapak Ibu guru, saya punya kertas. Nanti kertas ini saya berikan kepada Bapak Ibu guru. Nanti dilipat, dibuat lipat. Nah, terus nanti buat titik 9 titik dengan pola 3 jadi 9 titik ya. Setelah dibuat titiknya, nanti Bapak Ibu guru sambungkan titik tersebut dengan menggunakan 4 garis tanpa terputus dan tanpa ada yang terlewatkan. Bisa dipahami? Dicoba dulu ya. Dicoba. Dua garis positif. Atau apa sih? Lebih positif dong. Balik. Apa boleh dilipat dulu dibuat 4 jadi ada 4 bagian. Saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu. Silahkan buat 3 titik, ada 9 di bawahnya. Hubungkan dengan 4 garis tanpa ada yang terlewati atau tanpa terputus gitu. Itu kan ada 4, berarti itu ada 4 kesempatan. Ya, kalau salah boleh diulangi lagi. Dimulai dari sekarang. Silakan. Dihubungkan dengan garis, nantinya dihubungkan dengan garis. Itu bebas. Mau zigzag, mau mendatar, seperti apa itu silakan. Ya. Tidak boleh terputus. Itu garisnya bebas mau menghijab seperti itu. Tidak boleh terputus si garisnya. Kemudian titiknya tidak boleh terlewat gitu. Ayo, kalau dicoba dulu. Kalau salah ibu kan ini ada 4 ya. Boleh ada 4 kesempatan. Silakan dimulai dari sekarang. Ayo berpikir kritis. Ada 4 kesempatan, kalau salah boleh diulang sampai 4 kali kesempatan. Ini Bu. Apa? Di set dulu. 1, 2, 3, 4 itu 5. Salah berarti. 4. Ya. Ayo 4. Kalau tidak 5 berarti diulang. Ayo 1, 2, 3, satu. Namun doang. Ada yang berhasil? Coba sini nih. Bapak. Ayo Pak dicoba. Udah? Kita ada yang lewat berarti tidak bisa. Ya, Ibu nih.
kesempatan. Ya, waktunya cuma 1 menit. Memang titiknya harus semua terbuk. Iya. Iya. Ayo Bu, Kami juga yang kosong. putuskan strateginya mau seperti apa? Silahkan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Gagal. Jadi lima ya tak? Harus berapa? 5 mana? 1, 2, 3, 4. Sudah dicoba 4 kesempatan sudah dicoba? Udah bisa. Jadi 5. Kalau gagal, coba aja kalau gagal coba lagi. Kan ada 4 kesempatan. Ayo pilih. Kecuali Iya, 4 garis. Ibu kalau sudah salah silakan dicoba di kesempatan lain. Ya, gitu. Selesai. Ada yang berhasil? Acan. Aja. Ayo. Sudah ya? Waktunya habis. Sudah ini. Berhasil? Sudah berhasil ini. Tidak ada yang berhasil? Tidak ada, Masya Allah. 1, Oh, keluarga. 4. Saya sudah menyarankan strategi Bapak Ibu guru yang yang punya gitu ya. Hikmah dari game ini Bapak Ibu guru dalam memutuskan keputusan atau kita mengambil strategi pembelajaran untuk peserta didik kita harus keluar dari zona nyaman. Nih, keluar. Ya, harus keluar dari zona nyaman. Betul. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Zona nyaman kita sekarang seperti apa sih? Ya, di luar. Pasti melebar. Keluar, gajah. Nyaman ya. Itu jadi. Tapi yang itu tidak terbuk. Oh, mereka Tujuan kegiatan hari ini ya. Yang pertama, Bapak Ibu guru dapat memahami pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat memahami konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, Bapak Ibu memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang keempat yaitu Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan peserta didik. Yang kelima yaitu Bapak Ibu dapat menerapkan disiplin restitusi posisi manajer minimal menjadi pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu dapat menerapkan restitusi dalam memimpin murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Dan yang terakhir adalah setelah kegiatan ini tujuannya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Amin. Amin ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat dulu tentang peran pendidik? Menurut Bapak Ibu sekarang peran pendidik itu seperti apa sih? Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada dari kata didik. Pendidikan adalah proses usaha sadar memanusiakan manusia atau mendewasakan manusia. Intinya kita yang dihendaki adalah manusia, bukan di luar manusia. Artinya kita sebagai manusia saling merasakan. Di sini ada proses usaha sadar. Sadar di sini adalah merasa saya butuh dengan sesuatu itu dan butuh peran dari yang namanya sosok seorang guru yang memberikan ada peribahasa guru itu digugu dan diluruhkan. Nah, sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada kita dan itu pun sama sebagai penerus dari Rasulullah SAW. Nah, menurut profil Pancasila apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin saya belum terlalu paham dengan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kayak saya tahu di depan, di tengah, dan di belakang kita memposisikan diri seperti apa. Yang saya tahu sebenarnya seperti itulah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah, peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yang filosofinya 3 semboyan apa coba? Masih ingat gak? Ingat Sutomodo, Cemburi Handang Yani. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara di sini, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik akan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, jadi sebelum kita mendidik atau sebelum kita menuntut peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran atau di sekolah, kita harus memastikan dulu. Yang pertama adalah ini, tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Berarti kita memposisikan sekolah tempat kita mendidik peserta didik atau menuntun peserta didik itu harus dipastikan tempatnya dulu cocok dan tidak, gitu ya. Nah, selain itu peran petani juga apa? Selain untuk menanam, menyemai, juga harus merawat dia tanamannya itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau peserta didik itu tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, masih ada yang melarang peserta didik untuk membawa handphone ke sekolah? Masih ada? Masih ada. Tentu dengan berbagai alasan ya, dengan berbagai pertimbangan ya. Dengan berbagai pertimbangan masih ada. Nah, sekarang itu zamannya zaman apa? Zaman apa? Ya, generasi Z katanya. Generasi Z. Jadi kita harus memanfaatkan zaman yang sekarang itu untuk menuntun dan mendidik peserta didik. Nah, Bapak Ibu, untuk membuktikan atau untuk memastikan bahwa tari itu cocok atau tidak untuk peserta didik kita, yaitu kita harus menanamkan budaya positif. Ya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang sekarang harus kita tanamkan atau harus kita terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, meskipun di kita ada yang masih kurikulum 2013, ada juga yang kurikulum merdeka, tapi ini harus kita terapkan. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, ini budaya positif. Budaya positif ini, keyakinan kelas ini merupakan budaya positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas, dan terakhir ada 5 posisi kontrol, dan terakhir
terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, kemudian menjaga dan melindungi peserta didik dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Tentu banyak sekali ya Bapak Ibu hal-hal yang tidak menyenangkan di zaman sekarang. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan positif warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Maka di sini Bapak Ibu sudah menciptakan budaya positif, begitu ya. Nah, dari budaya positif, yang pertama adalah adanya disiplin positif. Ada yang ingin berpendapat mengenai disiplin positif? Di sekolah yang Bapak Ibu diterapkan seperti apa disiplinnya? Disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Bapak Ibu? Kalau tidak ada, dilanjutkan ya. Oke, ada pengertiannya. Disiplin asal kata dari disiplina yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri yaitu yang dapat belajar mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, untuk menciptakan disiplin positif, tentu Bapak Ibu harus membuat dulu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini oleh baik itu peserta didik ataupun warga sekolah. Ya, keyakinan ini atau nilai kebajikan ini bisa diterapkan untuk di kelas ataupun di sekolah. Di sekolah berarti kita dalam penyusunannya harus melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah atau stimulus dan respon. Ini menurut teori belajar, Bapak Ibu masih ada yang ingat stimulus dan respon? Teori belajarnya siapa? Teori belajarnya apa? Hah? Apa? Behavioristik. Menurut Orni, Ivan Pavlov, ada lagi Skinner. Nah, stimulus respon ini memiliki kekurangan. Jika stimulusnya hilang, maka respon pun akan hilang. Contoh Bapak Ibu stimulus respon, kebiasaan. Bapak Ibu suka melakukan kebiasaan. Biasanya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai bisa suka kalian berulang 1 kali 1. Nah, terus kan yang pagi seperti itu. Nah, ketika kebiasaan yang ini tidak ada, maka respon pun akan hilang, maka anak pun akan lupa gitu. Ketika kebiasaan itu tidak dilakukan, ketika anak ditanya 3 kali 2, anak akan gitu ya, karena tidak melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya mengenai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang saya angkat di sini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat? Coba Bapak Ibu supaya suasananya tidak mengantuk, saya mau
bapak bukan tidak bisa. Kadang-kadang kalau di acara kayak ini suka lupa gitu ya. Nervous. Apalagi saya yang lupa. Oke, yang pertama bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, gitu ya Pak. Boro-boro pelajaran bahasa Inggris, boro-boro pelajaran pendidikan agama dihilangkan. Di sini dalam topik pelajaran Pancasila sudah ada, sudah jelas, dan itu nomor 1 tidak bisa diganggu gugat, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu kita harus menerapkan akhlak mulia, ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan domba, dan gotong royong. Pintar, dan terakhir adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, tentu harus ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nah, menurut Dane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, betul nggak Bu itu bacanya? Restructuring School Discipline. Menurut Dane Gossen, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya suka ada kayak gini Bu. Biasanya ibu-ibu sih soalnya saya suka merundingnya sama ibu. Biasanya kita aja, jangan peserta didik, kita aja biasanya suka kalau nggak gini nggak enak sama si Anu. Nah ya, peserta didik juga seperti itu. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan, maka mereka tidak merasa nyaman, itu nggak enak sama temannya. Nggak punya nikmat, mau ini teh takut dikira sama teman-temannya A, B, C dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Bapak Ibu masih menerapkan bagi yang melaksanakan disiplin kelas, atau kan kemarin berarti disiplin kelas kan ya, belum ada keyakinan. Nanti setelah kegiatan ini Bapak buat keyakinan kelas gitu ya. Nah, untuk mendisiplinkan peserta didik di dalam kelas biasanya ada imbalan, ada poin atau ada bintang. Yang rajin nyapu dapat bintang 5. Yang rajin sekolah dapat bintang 5. Nanti bintangnya bisa ditukar. Nanti ada giveaway gitu ya. Nah, itu yang kedua. Giveaway. Badar bintang 7-nya Bu. Ya, didapat, ada yang dapat bintang 7 ya Pak ya. Saking boleh pusing gitu ya Pak ya. Jadi dapatnya bintang 7. Nah, ini motivasinya dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kewajiban kita menuntun peserta didik supaya peserta didik memiliki nilai yang ini, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada motivasi di dalam dirinya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ada hukuman. Ada hukuman. Boleh tidak bertanya? Boleh tidak bertanya? Boleh. Saya pengen tahu kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu hukuman bagaimana ya? Menghukum ketika peserta didik melakukan kesalahan. Bapak Ibu suka menghukum? Suka. Nah, contohnya gimana? Contohnya gimana? Apa? Contohnya misalnya ketika anak tidak mengajar PR, nah kita hukum anak itu untuk misalnya berdiri di depan. Seperti itu hukuman ya. Contohnya ketika peserta didik tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan tugas, apa
PR, maka diberdirikan di depan. Kira-kira ada efeknya nggak ya buat peserta didik? Ada, pasti ada. Coba menurut Bapak Ibu dulu, kalau misalkan peserta didik diberdirikan di depan, itu bagaimana? Mau? Selain mau? Iya, takut mengulangi gitu. Oke. Nah, kita lihat hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa adanya kesepakatan atau pengarahan dari guru. Bisa berupa fisik ataupun psikis dan akan memberikan trauma dalam jangka waktu yang lama. Kalau fisik, hari itu kita melakukan hukuman secara fisik, mungkin anak akan sembuh ya, dalam beberapa waktu akan sembuh. Tapi jika psikis yang terkena, maka memberikan trauma dalam jangka waktu yang sangat lama. Nggak mau sekolah lagi, takut dihukum sama guru. Alhamdulillah, begitu ya. Oke, yang kedua penghargaan. Nah, di sini menurut Afikon, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya, ada jangka pendek, ada juga jangka panjang. Kemudian yang kedua tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan. Bisa merusak hubungan, Bu, kalau kita melakukan penghargaan hanya pada salah satu anak saja. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas, dan yang terakhir adalah menghukum. Oh, ternyata di penghargaan juga masih ada menghukum. Seperti pada akhir tahun gitu ya, Bu, Pak. Akhir tahun masih ada peringkat kelas, masih ada karakter, bukan karakter, peserta didik, penghargaan untuk peserta didik yang terbaik masih ada, masih ada. Memang Ibu, ketika kita memberikan peserta didik yang terbaik ke satu, kedua, ketiga, hati, saya yakin hati nurani Bapak Ibu akan merasa, oh saya tidak tega gitu. Ada perasaan tidak tega ya. Mungkin yang di bawah juga sama. Saya sendiri pernah merasakan, aduh ya Allah, si A dapat ranking, kok saya enggak. Jadi ada hati kecil, oh dia itu pintar, oh dia itu lebih cerdas daripada saya. Seperti itu. Ya, ada motivasi intrinsik. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Iya betul. Piala, Pak, pemberian piala itu nanti si pialanya akan ini, Pak, menurunkan kualitas. Jadi karena dia keseringan dapat piala, akhirnya si pialanya nanti endingnya di kampungan. Karena terlalu sering. Saya mah udah biasa dapat ranking satu lagi seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi merupakan kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi dalam restitusi, ketika ada permasalahan, kita akan mengembalikan lagi solusinya kepada peserta didik tersebut. Kemudian kita juga akan menyadarkan bahwa peserta didik tersebut sudah melanggar keyakinan kelasnya. Nah, Ibu, Bapak, ada yang sudah tahu, ada yang sudah buat nih keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Belum. Mulai besok dibuat ya, Bu ya. Mulai besok dibuat. Nih, salah satu disiplin positif yang harus kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan keyakinan kelas. Prosedurnya, yang pertama, mempersilahkan peserta didik atau warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita bertanya dulu pada peserta didik. Kalau saya, Bu, di sini menggunakan kertas pocket, jadi supaya peserta didik itu lebih bersemangat, ada pengalaman yang berbeda. Gitu. Jadi saya bagikan ini kertas pocketnya. Nanti mereka akan berpendapat peraturan-peraturan
Nah, kita ubah ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Jadi maksud dari disiplin positif di sini yang pertama itu salah satunya ya. Kemudian ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau ulang. Boleh dengan peserta didik. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Anak-anak, bagaimana nih? Nanti dikelompokkan. Yang sama kita kelompokkan dulu. Kan biasanya anak-anak nanti ada pendapat yang sama dikelompokkan. Nah, yang nanti diambil salah satunya. Kemudian setelah terbentuk seluruh warga sekolah, kalau warga sekolah berarti untuk keyakinan sekolah. Peserta didik meninjau ulang, menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah. Pakai di tanda tangan segala ya Bu ya, kayak yang memaksa. Tidak memaksa karena ini sudah dari hasil pendapat peserta didik tersebut, ya. Iya, hasil kesepakatan Bu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa dibuat dalam bentuk poster dan ditempel di kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, kebetulan saya juga baru menerapkan di kelas Pak. Ini salah satunya keyakinan kelas 6. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah belum dibuat ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke restitusi. Ini ada ilustrasi sebuah kasus. Bapak Ibu boleh dibaca. Ada yang ingin membacakan? Ada saya baca ya, nanti Bapak Ibu berpendapat. Ibu Yuni, guru wali kelas 2A di SD Negeri Cianaga, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuni, ada Ibu Yuni di sini? Ada. Apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Menurut Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya ingin berpendapat dari sini dulu. Dari sini silakan Pak. Ayo, Pak, silakan. Siap. Jadi ini ada Ibu Yuni. Jadi Ibu Yuni sedang kebingungan menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Jadi ada murid yang bernama Doni Pak. Dia suka meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu. Jadi si Doni itu suka meminta bekal makanannya gitu makan siang ya. Tapi ini kebingungan. Nah, kira-kira seperti apa ya Pak? Kita akan bahas. Sarannya saya sebagai ibu ya. Yang pertama mungkin menanyakan dulu ya ke Doni ya, apa alasannya sehingga dia bisa memaksa gitu kan makanannya, apa memang dia itu dari pagi belum makan kan gitu ya, apakah memang dari orang tua yang tidak dikasih bekal kan gitu. Nah, mungkin harus ditanyakan dulu atau belakangnya seperti apa. Nah, kemungkinan besar keduanya setelah kita tahu bahwa alasan-alasannya misalkan karena ketidakmampuannya atau dari latar belakangnya, kekurangan ekonomi dan sebagainya, mungkin alangkah baiknya kita sebagai guru kalau memang ada uang yang lebih bisa jadi juga gitu kan. Mungkin itu sih solusinya. Tapi mungkin ada alasan yang lain yang mungkin bisa diterapkan untuk menghadapi siswa-siswa seperti itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sudah berpendapat. Nah, jadi yang pertama Bapak akan bertanya dulu gitu ya, bertanya dulu bagaimana solusinya. Ada pendapat dari yang lain?
tersebut. Betul. Terus untuk mengatasi hal seperti itu, mungkin kita juga sebagai guru di sekolah musyawarah dengan guru yang lain juga untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik buat anak tersebut kalau kita sudah mengetahui tentang latar belakang si anak tersebut. Terus dia mantap kamu di doanya guru dia mau apa kok? Ada baik Terima kasih kepada Ibu Yuni dan Bapak Asep telah mencurahkan. Jadi memang betul ya Bapak Ibu, kita harus memvalidasi dulu, mencari tahu gitu ya. Bagaimana di latar belakangnya, kenapa si Doni ini? Kenapa Doni? Apakah tidak disiapkan? Tidak disiapkan bekal di rumah gitu. Role model dan rumah. Nah, Bapak Ibu, dari kasus atau ilustrasi Doni tadi, tentu itu ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi ya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love dan belonging. Jadi tidak hanya kita ya yang butuh rasa kasih sayang, peserta didik juga butuh rasa kasih sayang. Ya Bu Riri ya, tidak hanya Bu Riri yang membutuhkan rasa kasih sayang dari ayah dan bunda. Oke, selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Kemudian yang keempat adalah penguasaan atau power. Kemudian kebebasan atau freedom. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Di antaranya adalah dengan sifat fisiologis seperti makanan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari poin yang pertama, Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Apakah Doni itu memang kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, ataupun yang lainnya? Di sini nanti Bapak Ibu ya. Ya, kemudian selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi peserta didik tersebut membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia itu dianggap ada atau tidak di dalam kelompok tersebut gitu. Selanjutnya, kesenangan, yaitu kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dapat dipenuhi dengan gurauan tantangan dan pembelajaran bermakna. Ini Bapak Ibu harus diperhatikan juga kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah kesenangan. Selanjutnya adalah penguasaan atau power. Penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian untuk memilih dan membuat pilihan, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, jika istri-istrinya di rumah merajuk, tolong dievaluasi kebutuhan dasar manusianya. Ya, barangkali kurang
Karena saya istri, jadi saya memposisikan sebagai istri. Oke, Bapak Ibu, ini pembahasan dari ilustrasi kasus tadi. Jika alasan Doni adalah lapar, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi apa? Ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ibu Yuni dicari tahu latar belakangnya, Bapak Asep juga sama, dicari tahu penyebabnya apa. Jika alasannya merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, dengan temannya mengadu kepada ibu bapak di kelas, silakan Bu. Nah, otomatis kan ada tindakan dari guru, dari ibu bapak di kelas, ada tindakan apa nih yang akan dilanjutkan? Atau mungkin nanti akan memanggil ibunya. Nah, jadi dia merasa senang, ya. Ada yang memperhatikan ternyata gitu. Nah, ini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love belonging. Kemudian setelah ditanya alasan Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Nah, kira-kira ada yang berpendapat kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Doni? Kekuasaan, ya. Jadi dia merasa berkuasa gitu ya. Selanjutnya, jika alasan melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang merasa kesal, karena sebenarnya saya senang banget teman saya merasa kesal. Nah, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kita dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik, yang pertama tadi setelah kita membuat keyakinan kelas, gitu ya, meminta pendapat dari peserta didik, gitu. Masih ada nih yang ngeyel, masih ada yang melakukan kesalahan-kesalahan. Tadi ya, yang pertama adalah cari tahu kebutuhan dasar peserta didik. Nah, ada ilustrasi yang kedua. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Rina. Apa di sini ada Ibu Rina? Ada. Ibu Rina, guru SD di Cianaga. Ibu Rina baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Jika ibu bapak guru menjadi salah satu gurunya, apa yang akan dilakukan oleh bapak ibu guru? Saya minta pendapat dari sebelah sini dulu nih. Ayo, ayo, ayo Pak Haji, Pak Haji dulu. Ayo, Pak. Jadi Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Rina karena Ibu Rina mendapatkan pengaduan dari ibunya Tisa. Jadi Tisa dan Hana itu berteman. Ibu Rina mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Jika bapak menjadi gurunya Tisa dan Hana, apa yang akan bapak lakukan? Memanggil kedua belah pihak. Mungkin yang dilakukan memanggil kedua belah pihak antara Tisa dan Hana untuk mencari akar permasalahan. Itu hal yang pertama. Yang pertama, kemudian tindakannya? Kan ini bapak setelah memanggil keduanya, jadi tahu permasalahannya gitu. Otomatis pasti ada tindakan kan? Soalnya ini sudah ada pengaduan dari Ibunda Tisa, jadi ada
campur gitu Pak. Ada yang lain ya, yang pertama dari Bapak Haji katanya memanggil keduanya mungkin untuk mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi bagaimana nih, apa betul atau tidak gitu aduannya Ibu Tisa, begitu ya Pak ya. Ya, jadi Ibu Tisa tuh kan baru sebelah pihak, belum dengar dari Hana gitu ya, belum dengar dari Hananya gitu. Ada pertanyaannya gitu. Disiplin apakah yang akan dilakukan terhadap Tisa dan terhadap kasus tersebut. Nah itu tadi mungkin yang pertama Bapak akan mengkonfirmasinya dulu. Nah dari sana ada peran guru ya, otomatis ada peran guru. Nah peran guru itu ada dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, apakah ibu bapak akan menghukum keduanya atau akan menghukum salah satunya. Nah bapak ibu, penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak berupa fisik saja. Misalkan yang melakukan kesalahan, dia akan kena hukuman ngepel kelas biasanya ya. Yang saya alami dulu gitu, ngepel kelas atau paling berat ngepel WC gitu ya. Itu kan fisik. Nah ternyata penghukum itu tidak hanya fisik ya, ada juga hukuman verbal. Nih seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kata-katanya seperti ini, kamu selalu saja salah atau selalu, pasti selalu kamu. Nah biasanya kata-kata ini tuh keluar ketika ada peserta didik yang memang dia itu sangat bandel, sangat ngeyel. Di setiap sekolah ada peserta didik yang ngeyel, ada kan? Biasanya yang bikin tandukan gitu ya. Ada. Nah, jadi guru tersebut menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti peserta didik, kemudian akan menyindir juga. Nah ibu, bapak mulai sekarang kita kurang-kurangin ya. Jangan bapak dan ibu, saya juga seperti itu. Ada ini bu, dampaknya, yaitu mengurangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif ya, karena memang mungkin anak-anak tuh udah merasa gimana, oh dihukum paling seperti ini, oh dihukum paling seperti ini, oh yang si bapak ya mah lampu pasti dihukum seperti ini. Nah kemudian posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan peserta didik. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu telah mengata-ngatain Hana atau Tisa dengan kata-kata yang kasar di media sosial misalkan, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya seperti itu, tapi tidak dengan nada yang tinggi, enggak bapak. Kemudian ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini sangat menampar saya sekali bu, pak. Nah karena saya sering menggunakan ini. Gimana kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan hal seperti ini? Tindakan yang dilakukan oleh gurunya adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam dengan ekspresinya, dengan nadanya yang lembut, mengutarakan kekecewaannya terhadap peserta didik. Nah, adapun dampak
dampaknya ini, jadi peserta didik merasa rendah diri, merasa gagal dan merasa tidak berharga. Apalagi mungkin ini, ketika ada kata-kata, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya, nanti peserta didiknya akan merasa rendah diri, dia gagal dari peserta didik. Posisi selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Bapak Ibu sering memposisikan sebagai teman terhadap peserta didik? Sering. Ya. Nih, guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, tercipta hubungan yang akrab tuh. Betul. Akrab dengan murid, Pak. Tapi terkadang di posisi ini peserta didik itu ada yang melunjak, ya Pak ya, melunjak. Dia dideketin melunjak. Ada pun kata-kata ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi Bapak guru atau ibu gurunya merasa berjasa. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Ini tentu semuanya ada dampaknya. Adapun tindakannya yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ibu sering membela gitu, sering membela peserta didik. Nah, dampaknya adalah ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan ya. Jadi nanti peserta didik kan banyak Pak Buya, banyak peserta didik yang seperti ini. Ketika gurunya tidak ada atau wali kelasnya tidak ada, maka peserta didik itu mungkin yang tadinya dia aktif maju ke depan atau aktif dalam mengerjakan tugas, dia nantinya ketika gurunya tidak ada, dia tidak akan bisa mengerjakan tugasnya tersebut karena ada ketergantungan, tidak mandiri ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Selain itu tadi ya Pak, ada yang murid dikasih hati dia malah minta jantung gitu ya Pak ya. Banyak Pak, ada nggak? Ada sama Pak. Ini sekolah Bapak ada nggak? Oh gitu. Oke. Posisi selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Nah, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak juga bersenda gurau. Jadi ini mah di tengah-tengah ya, emosional tidak bersenda gurau juga, gitu ya. Paus. Oh, seperti itu. Paus di kelas. Alhamdulillah. Jadi sebagai pemantau. Nah, ada ketika peserta didik melakukan kesalahan, guru tersebut ini salah satunya. Apa peraturannya? Kemudian apa konsekuensinya? Dia akan bertanya seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian apa yang terjadi? Ya, posisinya Bapak Ibu guru sebagai pemantau. Ini tidak bersuara data. Guru bersuara data, tidak emosional, juga tidak bersenda gurau. Ini yang mendekati nilai sempurna, ya, mendekati nilai sempurna. Adapun ini pemantau itu menghitung dan mengukur, biasanya menggunakan data, Bapak Ibu. Anak-anak, silakan nanti piket ya. Kalau yang tidak piket, tolong nanti dicatat, ya. Yang tidak piket nanti tolong dicatat. Atau yang tidak mengerjakan tugas, tolong nanti dicatat. Nah, nanti biar Ibu ada tindakan kepada anak-anak tersebut. Itu menggunakan data. Dampaknya menitik beratkan kepada dampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tadi itu ya, kalau misalkan jadwal piket anak-anak yang tidak piket tolong dicatat. Dari data tersebut nanti kan ada tindakan dari guru tersebut, bisa itu hukuman ataupun hadiah. Kemudian
Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru bersuara netral, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada peserta didik untuk memecahkan masalahnya. Ini contohnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Tentu ini kita sudah membuat keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian dengan tindakannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Bapak Ibu, dari tindakan manajer ini, tentu kita tadi harus ada solusi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peserta didik tersebut. Nah, tadi ada video restitusi, ada contohnya ini yang agak lumayan. Segitiga restitusi ya Pak, ini bisa di Bapak Ibu dilihat dulu. Japi aja. Power. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Bang Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ini Bapak Guru sedang menstabilkan identitas peserta didik. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Bapak juga akan marah. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ini Ya saya langsung ngatain mereka. validasi tindakan Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Masa kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah. Ini Pak, validasi tindakan yang salah. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak itu. Sebenarnya kan keyakinan kelas Pak. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati baik di kelas ataupun di sekolah. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Ini solusinya dikembalikan lagi kepada peserta didik. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Jadi sedang menghadapi peserta didik dari ilustrasi ini, Bapak Guru sedang menghadapi peserta didik yang bermasalah di kelasnya. Jadi dia merasa karena dia difitnah gitu awalnya, karena dia difitnah, lalu dia membalas gitu dengan kata-kata yang kasar, sehingga nanti yang akan bersalahnya itu si peserta didiknya ini yang difitnah. Nah, Bapak Ibu, yang pertama panggil dulu peserta didiknya ke kantor gitu kan, biasanya biasanya sekalian gitu ya. Kalau misalkan ada masalah, tidak kamu gitu, biasanya gitu ya, saya sendiri biasanya kalau misalkan di kelas ada kegaduhan, anak tuh
ini adanya segitiga restitusi. Itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa peserta didik menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah ketika sudah berperilaku jujur, ya. Jadi peserta didik itu berperilaku jujur. Dia mengakui dia salah, tindakan dia itu salah. Dia harus menyelesaikannya. Solusinya apa? Nah, jadi kembali ke peserta didik tersebut. Peserta didik akan merasa berharga ketika dia melakukan kesalahan. Dia juga bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas, Ibu. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi jangan langsung menghardik gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nih, di contoh yang tadi ada ya kayak. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya dalam hal tersebut. Misalkan setiap tindakan pasti ada alasannya. Kalau boleh Bapak tahu, apa alasan kamu melakukan kesalahan tersebut? Jadi kita tanya peserta didik dengan lemah lembut, Pak ya, Bu. Bapak ya, lemah lembut itu jangan ketika kepada istri ketika ada maunya saja, gitu ya Pak ya. Kemudian menanyakan keyakinan, gitu. Keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan itu kan tadi dibuat berdasarkan pendapat-pendapat peserta didik, ya. Jadi gimana nih motivasi internalnya? Ada tidak dari peserta didik tersebut? Jadi peserta didik nanti akan mengungkapkan gitu, bagaimana dari solusinya. Nah, Bapak Ibu, ini penjelasannya tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada yang berprinsip seperti itu. Melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Contohnya ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, asalkan atau tanya lagi apakah kamu punya solusi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat ini berarti kita sedang menstabilkan identitas. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu juga Ibu atau Bapak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi peserta didik di sana ini tergeser nih dari identitas gagal ke identitas yang sukses gitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Pak, ada kamu? Kamu kan? Betul. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Dan yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan tindakan yang salah. Berdiri. Oke. Semalam belum tuntas katanya. Oke, kita persingkat berarti ya. Oke, nih kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti tadi ya, dalam video yang tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu berarti sedang
kegiatan itu. Kemudian yang terakhir, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ibu bapak, terkadang peserta didik melakukan kesalahan itu bukan karena dia ada kekurangan. Terkadang juga ini peserta didik itu sedang melindungi sesuatu yang penting bagi peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Dengan berdasarkan prinsip setia perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengerti dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan memperbaiki. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah, tidak hanya kita memvalidasi masalah, tidak hanya kita tahu kenapa anak peserta didik tersebut melakukan kesalahan, tetapi kita juga bisa mengetahui kebutuhan apa yang peserta didik tersebut sedang dipenuhi. Begitu Bapak Ibu Guru. Semoga dari kegiatan ini dapat menambah pengetahuan kita dalam menghadapi peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kita itu sebagai guru sekarang bertugasnya sebagai among yang menuntun peserta didik menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi tugas kita sekarang bukan lagi menuntut biasanya kita kan menuntut ya, peserta didik harus lebih beringat lagi dalam kognitifnya, tetapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang lain yang dibutuhkan peserta didik tersebut. Baik, untuk materinya terima kasih atas perhatian. Untuk materi cukup dari sampai sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan diungkapkan. Nanti ada Master of CGP yang akan menjawab. Oke, terima kasih Ibu Ade yang telah memaparkan dari awal materi sampai akhir di diskusi. Ibu Bapak, sebelum kita menutup nanti sama wawancara, mungkin ada seremoni, testimoni maksudnya tentang testimoni tentang pemaparan aksi nyata kita gitu ya. Misal siapa nanti pemimpin atau siapa yang sampai sekolah satu gitu ya. Nah sebelum kita tutup mungkin nanti mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak tentang masalah tersebut atau curahan-curahan tadi yang tadi istrinya tidak diperlakukan dengan kasih sayang gitu ya, kebutuhannya kurang. Terus ada permasalahan dari sekolah atau apapun, bisa kita sharing di sini, kita selesaikan bersama-sama apa yang disebutnya permasalahan yang ada di sekolah dan di bapak. Gimana Ibu? Bapak Ibu Guru nanti ada pengen umpan baliknya di PNM ya. Nanti yang sudah punya ID belajar berarti dimohon kesediaannya untuk memberikan umpan balik. Asal yang usap jeung cacing nawe. Nah, itu ya. Nanti saya videonya akan dibagikan di praktik baik PNM. Nanti Ibu Bapak silakan menanggapi tanggapan dari praktik baik kami. Maka Ibu saya persilahkan untuk kepada Ibu barangkali ada yang sudah saja. Ya. Cukup sekian mungkin dari kami. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat telah menyediakan waktunya untuk mengikuti
diseminasi ini tentang budaya positif. Terima kasih juga telah berbagi dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Sekian saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kata atau kesalahan penerapan dari kami tentang modul budaya positif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak buah dan Baik, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, tentunya kita harus melaksanakan keyakinan kelas ini. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat keyakinan kelas. Boleh Bapak Ibu bersedia untuk kita praktik membuat keyakinan kelas? Boleh, baik. Saya bagi dulu ini ya. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang silahkan Bapak Ibu Guru untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, ya, peraturan di kelas misalkan. Jadi nanti Bapak Ibu Guru ke peserta didik untuk mencurahkan pendapatnya dalam sticky note ini, ya. Dalam sticky note ini boleh dari peraturan yang sudah diterapkan sebelumnya, gitu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu Guru boleh ditempel di sana di kertas karton. Nah, nanti akan kita sepakati, ya, akan kita sepakati keyakinan kelasnya seperti itu. Ya, boleh mau satu mau dua, boleh tata tertib aja gitu, tata tertib yang sudah dilaksanakan gitu kan. Tata tertibnya kita ubah ke dalam keyakinan kelas gitu kan. Boleh Bu? Bagi yang sudah selesai boleh Ibu nanti ditempelkan di sana. Ya. Boleh Bu, kalau sudah boleh ditempel. Oh ini Ibu MC belum kemudian. Oh, oke. Boleh Bu, kalau sudah kita tempel di sini. Jangan diragu. Silakan Ibu ditempel kalau sudah ya. Baru 4.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Ibu Guru. Sudah Mbak Isi? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau bacakan keyakinan kelas yang akan kita sepakati hari ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan nanti Bapak Ibu di kelas bersama peserta didik, setelah peserta didik mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati, Bapak Ibu boleh mencatat semua jadi semua masukan dari peserta didik. Nanti Bapak Ibu catat dulu gitu ya. Setelah dicatat, kemudian diganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif ya. Jadi contohnya misalkan kan yang sudah kita membuat tata tertib itu misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya ya. Ini di sini ada kesepakatan yang sudah Bapak Ibu curahkan. Yang pertama ada harus berpakaian rapi, datang tepat waktu, kemudian saling menghargai dan membantu sesama teman, buang sampah pada tempatnya, perhatikan ketika ibu bapak guru menerangkan di kelas, datang tepat waktu, selalu mematuhi peraturan yang telah disepakati oleh siswa, memakai baju olahraga ketika pembelajaran olahraga. Terus habis 5 menit apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Datang lebih 5 menit lebih awal. Datang 5 menit lebih awal sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Melaksanakan pikir kelas. Lagi membuat coretan di dinding ataupun di meja merupakan hal terlarang. Terus menjaga kebersihan kelas karena kebersihan itu sebagian dari iman. Tidak keluar masuk kelas dengan proses KBM. Memakai seragam sesuai ketentuan sekolah dengan rapi. Nah, Bapak Ibu, di sini yang Bapak Ibu curahkan sudah ada sebagian yang sudah menjadi kalimat positif, tapi masih ada yang menggunakan kalimat negatif. Nah, dalam keyakinan kelas ini kalimat negatif tersebut dirubah menjadi kalimat positif. Ini contohnya, tidak keluar masuk kelas ketika proses KBM. Coba kalau diubah ke dalam kalimat positif menjadi seperti apa? Tidaknya dihilangkan. Tidak keluar masuk. Nah, tidak keluar masuk. Kalau diubah menjadi kalimat positif seperti apa ya? Selalu berada di ruangan kelas. Ya boleh. Selalu berada di dalam ruangan kelas ketika kegiatan belajar mengajar sedang dilaksanakan. Boleh. Baik Ibu. Nah, seperti itu ya. Setelah itu Ibu dan Bapak boleh mengadakan atau menyepakati hasil dari curah pendapat tersebut. Kalau sudah menjadi kalimat positif, Bapak Ibu boleh menyepakatinya dengan peserta didik ya. Kalau sudah disepakati dengan peserta didik, nanti Bapak Ibu boleh membuat poster ya, membuat poster mau di Canva, mau di
Canva nanti itu disebar. Contohnya seperti yang ada di sini ya. Ini saya buatnya di Canva biar apa simple, mudah dan juga ada kreatifnya gitu ya, menarik buat peserta didik. Seperti